Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para suster, bruder, frater, selamat pagi, berkah dalam. Horas, kita pagi ini bersama-sama bersyukur pada Tuhan. Hari ini merupakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Bagaimana kita bersama-sama haus akan tubuh dan darahnya ketika kita merasakan bahwa cobaan semakin datang dan mendekat. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Dan sejak itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita. Saudara-saudari, nanti juga akan ada 11 dari anak-anak kita yang akan menyambut sakramen Ekaristi yang pertama kali. Kita syukuri dan juga kita doakan mereka semua. Kita juga bersyukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-55 Bapak Cartas dan Pak Sutri Cartas, yang selalu bersyukur karena kelimpahan rahmat dalam keluarga. Mari kita bawa doa-doa kita masing-masing dan kita mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
di surga. Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Melkisedek Raja Salem adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa roti dan anggur, lalu memberkati Abram. Katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi,
pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jerahannya. Demikianlah sabda Tuhan.
saudara kasih, apa yang telah kutuliskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan Yesus pada malam Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia mengambil roti itu seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenangku. Demikian juga Ia mengambil cawan dan makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam lidahku. Setiap kali kamu minumnya, perbuatlah ini mengenangku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu akan mendapatkan sampai yang berkata. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian
saat memecah roti itu dan memberikannya kepada para muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang, lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para suster, bruder, frater, selamat pagi berkah dalam. Ras. Nah, baru pertama kali saya lihat Bapak Ibu duduk di depannya, biasanya paling belakang duduknya. Nah, maka sekali-kali duduk di depan gitu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemarin saya sedang di Malang diberitahu untuk menerimakan sakramen pertama atau ekaristi yang pertama, sambut baru. Itu ada 11 anak-anak. Mereka harus memakai baju putih dan celana hitam panjang. Maka saya ikut-ikutan beli celana panjang hitam. Nah, kebetulan ada promo seperti ibu-ibu, saya lihat ada promo ukurannya 44 ada. Oh, promo hanya 80.000, maka beli kemarin. Puji Tuhan sampai dicuci, disetrika, ikut bersama bergembira dengan anak-anak semua. Mana anak-anak yang mau komuni pertama? Coba berdiri. Jangan hanya tunjuk jari ya. Kamu tunjuk jari pun nggak kelihatan, cilik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasih wong wedok malah cilik kayak. Wes ngadeg burung kowe. 10, satu lagi mana? 10 ke 11 Pak Wondo? Oh, ketutupan bapak nih. Ya, terima kasih ya. Anda semua sudah siap mengikuti pelajaran dan rupanya sekarang siap untuk menyambut komuni. Ya, silahkan duduk. Tetapi di balik itu tentu perjuangan banyak orang. Saya persilahkan yang mempersiapkan para katekis berdiri, siapa saja yang sudah terlibat membantu mereka. Mari silahkan berdiri para katekis. Terima kasih untuk pelayanan Anda semuanya. Ya, maka terima kasih, silahkan duduk. Oh, di sini ada juga ya. Oh iya, Bu Maria ya. Terima kasih karena dengan mereka Romo bisa jalan-jalan, tahu-tahu memberikan sakramen ini. Mereka yang berjuang, Romo hanya memberi rekoleksi dan pengakuan saja, pengakuan dosa tadi malam. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang membedakan atau sering orang filsuf itu mengatakan kamu atau aku adalah apa yang aku pikirkan. Kalau kita memikirkan hal-hal yang positif, itu yang namanya kerinduan ilahi. Memikirkan seperti Santo Fransiskus, seperti Santo Petrus, memikirkan seperti Paulus, maka kemudian akan menuntun kita seperti mereka. Mohon seperti mereka, itu namanya dambaan ilahi. Aku adalah apa yang aku pikirkan. Tetapi ada yang berpendapat aku adalah apa yang aku lakukan. Maka apa atau diri kita siapa itu adalah apa yang sudah kita lakukan. Nek awake dhewe nyopet, ya pasti pencopet sering. Kalau kita berbuat baik, kita memberi perhatian orang lain, maka yang menjadi kita perbuat itulah diri kita. Tapi ada juga yang mengatakan aku adalah apa yang aku makan. Dan makan babi terus grong gitu ya. Nah,
saya itu diberitahu oleh teman saya sudah kena penyumbatan, kemudian dia sudah pelo-pelo gak bisa apa-apa. Itu dia ditengok oleh oleh tetangganya itu rupanya juga pernah mengalami seperti itu. Maka kemudian tetangganya itu memberitahu ke teman saya bahwa sekarang makan jangkrik goreng. Nah, itu katanya obat penyumbatan. Maka kemudian setelah itu teman saya itu setelah mengalami pelo-pelo stroke sekarang bisa naik sepeda goes sampai 90 kilo dan dia masih berani, dan itu diceritakan ke saya. Maka sekarang tiap hari saya juga makan jangkrik goreng. Makanya setiap kali tidur bunyi krik 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 karena jangkrik goreng itu. Makanan menjadi siapa diri kita. Maka Bapak Ibu, tentu saja ini dalam konteks tubuh Kristus ini. Tubuh Kristus yang kita makan, kita akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita semakin sering menyambut komuni, kita disucikan. Tidak ada lagi persatuan dengan Tuhan yang puncaknya hanya atau selain Ekaristi, karena di dalam Ekaristi ini sungguh real Tuhan bersatu dengan kita sambut, kita masuk di dalam diri Tuhan, misteri Tuhan sendiri. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perjamuan Katolik itu adalah perjamuan yang sungguh-sungguh kita menerima tubuh dan darah Kristus. Ada dua dasar yang kita pakai biasanya oleh para teolog. Yang pertama adalah Yesus sendiri mengatakan, tubuhku benar-benar makanan, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Itu di dalam Injil kita sungguh-sungguh merasakan. Dan yang kedua adalah dalam Injil hari ini, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku, inilah darahku, lakukan ini sebagai kenangan akan aku. Jadi Yesus sendiri mengatakan, ini tubuhku, ini darahku. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dan khususnya 11 anak-anak yang sudah dipersiapkan di dalam setiap pelajaran, inilah tubuhku, inilah darahku. Kita rasakan itu semua. Doa jiwa Kristus menjadi memenuhi hati kita ketika kita merasakan tubuhnya, darahnya, air lambungnya yang semuanya membasahi, menguatkan, dan memberi kita semangat hidup. Terima kasih untuk para pendamping yang sudah memberikan pelajaran bersama kepada mereka, dan juga untuk kita semua, mari kita doakan anak-anak ini agar semakin hari semakin dekat dengan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, mari kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga.
seluruh kaum beriman. Ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan. Ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penerima komunion pertama, semoga para penerima komunion pertama selalu merasakan kehadiran-Mu dalam hidup mereka. Bantulah mereka agar selalu bertekun dalam doa dan teguh dalam iman. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih tahu pengertian kami yang bertumbuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi. Bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa mengungkapkan syukur atas ulang tahun perkawinan Pasutri Cartas yang ke-55 tahun. Semoga senantiasa Kau lindungi, Kau berkati untuk saling memberikan kebahagiaan, saling menguatkan, menghibur di masa-masa tuanya. Kami juga berdoa untuk ke-11 anak-anak-Mu yang akan menyambut sakramen Ekaristi yang pertama. Semoga mereka semua Kau beri keterbukaan hati dan perlindungan-Mu untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin beriman. Berdoa juga kami untuk para pendamping orang tua agar mereka senantiasa Kau berkati dalam kelimpahan kesehatan dan kekuatan. Dan semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Saudara-saudari, mari kita berdoa supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ialah anugerahkanlah gerejamu persatuan dan damai yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba yang tak bernoda, yang pantas diterima sebagai korban pujian yang sempurna, untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu semua makhluk di surga dan di bumi melakukan madah pujian bagi-Mu, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi."
Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Kristopulus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan anak-anakmu yang hari ini menyambut sakramen Maha Kudus, tubuhmu sendiri. Juga Pak Cartas dan Ibu yang berulang tahun pernikahan yang ke-55. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Amen.
jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan kasih selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari, damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Damai Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus. Bapak Ibu, nanti para penyambut baru akan menerima tubuh dan darah Kristus yang pertama. Silakan maju.
Bapak Ibu, mari kita tutup Ekaristi dengan doa sesudah umum. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putra. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Berkatilah juga anak-anak-Mu yang baru saja menyambut sakramen Maha Kudus yang pertama, agar mereka senantiasa menjadi pondasi gereja-Mu untuk perkembangan selanjutnya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman atau mau pertunjukan dulu? Pengumuman dulu ya. Pengumuman Hari Tubuh dan Darah Kristus, Sabtu, Minggu 21-22 Juni 2025. 1. Pengumuman tabisan. Pada hari Rabu 16 Juli 2025 di Gereja Santo Petrus Pekalongan pada pukul 17 melalui penumpangan tangan Monsinyur Christophorus Triaksono akan menerima tabisan imam. 1. Diakon Antonio Sabtono, lahir Cilacap 24 Desember 1987, asal paroki Tias Dalem Proyang Cilacap, Keuskupan Purwokerto. 2. Diakon Agustinus Dwi Prasetyo, lahir Klaten 1 Agustus 1985, asal paroki Maria Marganingsih Klaten, Keuskupan Agung Semarang. 3. Diakon Carolus Romeus Yonas Pak Bastian, lahir Magelang 4 November 1995, asal paroki Christophorus Banyutemempang, Keuskupan Agung Semarang. Akan menerima tabisan diakon. 1. Frater Konstantinus Aji Kurniadi, lahir Kulon Progo 15 Maret 1997, asal paroki Santa Teresia Lisium Boro, Keuskupan Agung Semarang. 2. Frater Yonas Hari Gunawan Wibisono, lahir Jakarta 27 Juni 1997, asal paroki Santa Teresia Lisium Boro, Keuskupan Agung Semarang. 3. Frater Dominikus Setio Haryadi, lahir Bandung 8 Agustus 1997, asal paroki Santa Teresia Salam, Keuskupan Agung Semarang. 2. Pendampingan dirigen dan kur. Akan diadakan pendampingan dirigen dan kur pada hari Minggu 22 Juni mulai pukul 9 di Aula Paroki. Narasumber Ibu Dorothea Widowinani dan Dr. Alma Linggar Junarta dari Yogyakarta. 3. Paroki mengajar. Mengundang ketua lingkungan, prodiakon, pemandu, pendamping PIR,
hadir dalam sosialisasi paroki mengajar dengan tema Hidup dalam Roh pada hari Minggu 29 Juli pukul 9 di Aula Paroki. 4. Hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, Selasa 24 Juni 2025, Hari Santo Yohanes Pembaptis, misa harian pagi dipindah sore hari pukul 16. 5. Laporan keuangan. Kolektor Sabtu 14 Juni Rp3.120.000. Minggu 15 Juni Rp2.736.000. Sekian pengumuman dan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita lihat, kita nikmati syukur dari para penerima sakramen Ekaristi yang pertama.
Ya, anak-anak semua terima kasih, para pendamping terima kasih, untuk orang tua terima kasih, dan juga petugas liturgi, kor, dirigen, organis terima kasih, juga lektor-lektris dari anak-anak Mazmur, Mesdinar, dan petugas tata tertib semuanya kita ucapkan terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Saudara-saudari, besok hari Selasa itu pesta hari lahir siapa? Yohanes Pembaptis, maka misanya sore di jadwal pagi tetapi dipindah sore jam 6. Silahkan nanti Anda semua yang mau mengikuti bisa mempersiapkan diri. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan agar kita menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang kita jumpai. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pulanglah. Dengan ini Ekaristi kita sudah selesai. Yeah.
jadi 11 orang ya.